بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca risalah Ashr Wasaya lil Wiqayah Minal Waba, karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sudah membaca di pertemuan yang pertama atau di sesi yang pertama dari kiat seorang muslim berlindung atau selamat dari wabah, dan sekarang masuk ke bagian yang ketiga. Kita lihat, kita baca kitabnya. Taib, yang ketiga, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-thalith at-ta'awudhu min jahdil bala, memohon perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Taib, yang kayaknya perlu mus ya, sama ini. Taib, tanya yang colokannya. Taib, at-ta'awud artinya berlindung atau kita memohon perlindungan. Taib, at-ta'awud artinya meminta perlindungan ya, min jahdi al-bala, dari bala. Jahd yakni yang berat, yang sulit gitu. Taib, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'awwadu min jahdil bala, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdil bala, dari bala yang berat ya. Kalau Rasul berlindung disebutkan seperti ini, maka doanya berarti Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Jadi bacanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Yang kedua, wa darakis syaqa, Rasul berlindung dari darakis syaqa ya. Syaqa itu artinya keburukan ya, atau kesengsaraan, syaqa. Nah, jadi wadaraki asyaqa, berlindung dari terjatuhnya gitu ya kepada kesengsaraan, atau sebab-sebab jatuhnya kepada kesengsaraan, berlindung kepada Allah ya. Lalu wasu'il qada, su ini buruk, wasu'il qada, keburukan qada yang ditakdir, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu wasyamatati al-a'da ya, artinya al-a'da ini musuh-musuh ya. Syamatah
diketawakannya sama musuh, ya, atau kegembiranya musuh. Ini kita ini dikalahkan. Nah, kita berlindung dari 4 hal ini ya, jemaah. Yang pertama berlindung dari jahdil bala, ya, dari jahdul bala. Yang kedua dari darakus syaqa, ya. Yang ketiga dari su'ul qada, yang keempat dari syamatatul a'da. Syamatatul a'da. Jadi dibacanya di sini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, di masa Covid sekarang kita memperbanyak ya doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Taib. Dalam lafaz yang lain, ya, disebutkan di sini perintah. Kalau tadi perbuatan Nabi, ya. Jadi kalau tadi itu hadis, istilahnya hadisul fi'li, hadis perbuatan Nabi. Kalau ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya. Nah, di sini perintah ta'awwadhu billahi, berlindunglah kalian kepada Allah. Bedanya dengan hadis tadi apa? Bedanya dengan hadis yang ini, ya, kalau ini berita dari para sahabat tentang perbuatan Nabi. Kalau ini menceritakan tentang perintah Nabi. Ta'awwadhu billahi min jaril bala wa dharqis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Jadi doanya sama ya. Jadi bacanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dharqis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau, ya, dari bala yang berat, ya, dan jatuhnya kepada kesengsaraan, wa su'il qadha, dan berlindung dari takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, berlindung dari ditertawakan sama musuh, atau berlindung dari kegembiraan musuh, yang maknanya berlindung dari musuh senang kita kalah, ya, kekalahan atas musuh. Baik. Kemudian ar-rabi'ah, ya, al-wasiyah ar-rabi'ah. Jadi kita bacanya apa, muannats ya. Tadi bukan as-salis tapi as-salisah karena wasiyah. Al-wasiyah ar-rabi'ah. Ini. Al-wasiyah ar-rabi'ah, yaitu al-muhafadhatu ala du'ail khuruj minal manzil. Menjaga, ya, senantiasa menjaga dengan membaca doa keluar minal manzil, dari rumah. Ya kan? Orang yang terbiasa membaca ini nanti, doa keluar rumah ini, akan senantiasa dijaga oleh Allah. Salah satunya penjagaan dari kena Covid, kena virus, kena wabah, dan apapun bentuk keburukan. Ya. Di antara hadisnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu", apabila seseorang keluar. Idza, apabila ar-rajulu, lelaki itu seorang, kharaja keluar, gitu. Idza kharaja ar-rajulu. Jadi kalau menerjemahkan dalam bahasa Arab itu kan sistemnya itu, ini fa'il dulu, ini fi'il dulu, baru kemudian ini fa'il. Gitu cuma ya. Nah, di dalam metode menerjemahkan, kalau metodenya bahasa Arab itu kalimatnya jumlah fi'liyah, ya, di mana fi'il dulu disebutkan, baru fa'ilnya, pekerjaan dulu, baru subjeknya, maka kita tukar dalam bahasa Indonesia subjek dulu. Jadi idza kharaja rajul itu kita terjemahkan idza rajulu dulu, kharaja gitu. Dalam bahasa Indonesia ya. Jadi apabila seseorang keluar, gitu, min baitihi, dari rumahnya, faqal, lalu dia membaca. Nah, ini dihafal doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi
la haula wala quwwata illa billahi, ya. Jadi membaca bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula, tidak ada daya, ya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya dari Allah, ya. Qala, kata Nabi, yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepadanya. Yang mengatakan di sini bisa maknanya malaikat yang mengatakan. Dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ada 4 ya keistimewaannya orang yang membaca ini. Membaca ini tadi nih. Nah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong diperhatikan para jemaah sekalian. Pada lafaz bismillah di sini tidak boleh ada tambahan bismillahirrahmanirrahim. Karena demikian lafaz yang tauqif dari Nabi. Paten dari Nabi begini, enggak ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim, maka tidak boleh. Ya. Demikian pula di akhirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tambahan itu juga tidak boleh. Karena demikian zikir-zikir yang sifatnya zikir itu dijelaskan dalam hadis yang sahih, maka tidak boleh kita menambah, tidak boleh mengurang, ya. Taib 4, keistimewaan yang pertama, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Wa kufita, engkau telah dicukupi oleh Allah, ya, diberikan kecukupan, yakni dicukupi kebutuhannya. Subhanallah, kalau dia berusaha, berdagang kah, bekerja kah, keluar rumah membaca ini, menuntut ilmu, apalagi dicukupi ilmu oleh Allah, dicukupi harta oleh Allah. Kalau membaca doa tadi, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu yang ketiga, ini dia. Jadi ini sebagai bentuk pendalilan dalam bab kita ini. Wa wuqita, dan engkau dijaga, ya. Engkau telah mendapatkan penjagaan, wuqita, dari mara bahaya, termasuk dari wabah. Nah, lalu fatatanahha lahu syayatin, setan-setan tatanahha itu minggir, kabur. Setan minggir, kabur, menjauh. Subhanallah, ya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, ya. Setan yang lain mengatakan, ya, kepada mereka gitu, kepada yang kabur tadi, kaifa laka birajul qad hudiya wa kufiya wuqiya, bagaimana kamu bisa mengalahkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Salah satu keutamaan menyebut nama Allah di sini, ya. Bismillah ini jangan anggap remeh, ini luar biasa. Bismillah ini merupakan bentuk benteng penjagaan seorang ketika membaca keluar rumah, ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Taib al-wasiyah al-khamisah, yang kelima, wasiat yang kelima, su'alullahi al-afiyata 'inda sabahi wal masa, memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan di waktu subuh, di waktu pagi dan sore. Ini dibaca, ini doa pagi petang, ya. Hadisnya an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, lam yakun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awati. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak pernah, yad'u, meninggalkan, ya, Nabi enggak pernah tinggalkan, haula'i da'awat, doa-doa yang ini, ya, yakni beberapa da'awat, lafaz-lafaz doa, kalimat-kalimat doa, haula, ya, berikut, ya, atau ini, hina yusbih, ketika pagi, wa hina yumsi, dan ketika sore,
membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku mohon kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku mohon kepada Engkau al-afiyata fid dunya wal akhirah. Al-afiyah yani al-afiyah keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Allahumma inni as'aluka, yang keduanya al-afwa wal afiyah. Ya Allah sungguhnya aku mohon kepada Engkau. Yang kedua ini al-afwa, ada tambahan wal afiyah. Ya. Al-afwa pemaafan. Ya, ampunan gitu. Ya. Wal afiyah dan keselamatan fi dini, di dalam agamaku. Ya. Keselamatan dalam agama, yakni terselamatkan dari penyimpangan, kesesatan. Ya, dalam urusan agama. Wa dunyaya, dalam urusan duniaku. Ya. Wa ahli wa mali, dan dalam urusan keluarga dan hartaku. Jadi keselamatan dalam 4 hal. Ketika disebut dunia secara umum, disebutkan secara khusus keluarga dan harta. Ya. Wa ahli wa mali. Baik. Allahumma astur aurati. Nah ini. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah. Jadi peliharalah auratku. Wa amin rawati, perhatikan di sini, dan berilah ya, berilah keamanan rawati pada rasa takutku. Ya, raw itu artinya takut. Wa amin, dan amankanlah ya, atau berikanlah rasa aman ya Allah kepadaku, rawati, dari rasa takutku. Sekarang kita takut ya, dengan adanya Covid, dan ini takut yang wajar. Takut dari Covid seperti takut singa, itu wajar. Nah, keliru ya orang yang mengatakan takut kepada Covid, kepada Corona ini dihukumi syirik, katanya seperti takut kepada selain Allah. Tidak. Takut kepada selain Allah adalah takut kepada selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, seperti takut kepada wali akan mendatangkan mudarat, bahaya dan semisal. Tapi takut bahaya Corona ini wajar, sebagaimana kita takut dari singa. Bukankah Nabi mengatakan firra minal asad firaraka minal mazdumi firaraka minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit lepra. Larilah dari orang yang kena wabah, gitu maksudnya. Menjauhlah dari orang, bukan dari wabahnya, dari orang yang kena wabah itu. Gitu. Firaraka minal asad, seperti larimu dari singa. Ya. Lalu Allahumma hfadni, ya Allah peliharalah aku. Ya. Jagalah aku, peliharalah aku, min baini yadayya, dari arah depan. Ya. Wa min khalfi, dari arah belakang. Wa an yamini, jaga ya Allah dari arah depan. Ini juga semua menunjukkan penjagaan dari wabah ya. Wabah datang dari mana saja. Jadi Allahumma hfadni ini umum, dari segala macam kejahatan manusia, virus, kejahatan jin. Lihat demikian lengkapnya perlindungan ini. Allahumma hfadni min baini yadayya, dari arah depan ya Allah lindungi aku. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari arah kanan. Wa an shimali, dari arah kiri. Wa min fawqi, dari arah atas. Wa a'udzu bika bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, an ugtala min tahti. An ugtala yani an ugtala min tahti, tiba-tiba aku mendapatkan bahaya ya, min tahti, dari arah bawahku. Luar biasa para jamaah ya, dihafalkan doa ini. Ya, mari kita baca supaya hafal ya. Allahumma inni, dari mulai atas. Allahumma inni as'aluka, nah ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Satu umum dulu ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi ingat yang paling atas, minta keselamatan dunia akhirat dulu, baru nanti kalau minta ampunan ditambahkan afiyah fid dini wa dunyai. Ya, jadi yang atas dulu, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
ya Allah, aku memohon kepada Engkau keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Baru ini double. Al-'afwa tambahkan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4. Ya, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4. Ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli, atau wa ahli wa mali. Terus baru Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tutup auratku, amankan rasa takutku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kemudian Allahumma ihfadni min bani yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya. Perhatikan. Jadi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, lengkap sudah. Lengkap penjagaan. Allahumma ihfadni min bani yadayya. Ya Allah, jaga aku dari arah depan. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari arah atas. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung kepada keagunganmu ya Allah. Ini berlindung dengan menyebut sifat Allah. Keagungan Allah. An uqtala min tahti, datangnya bahaya dari arah bawahku. Ya, taib. Al-wasiyah yang keenam sekarang, as-sadisatu kasratu doa. Masya Allah ya, memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Taib. Doa ini para jamaah sekalian, ibadah yang sangat agung. Ad-du'a ibadah. Ad-du'a huwa ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah, apalagi di saat-saat yang sangat butuh sekarang, itu termasuk orang-orang yang disebutkan orang yang sombong. Orang yang tidak berdoa kepada Allah. Orang yang sombong. Ya. Demikian pula Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, kata Nabi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Kita baca hadis, di sini ada hadis yang menunjukkan tentang kemanfaatan doa, khususnya di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti sekarang. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha, barang siapa yang telah dibukakan lahu, baginya, minkum, di antara kalian, babud du'a, yakni pintu doa, futihat lahu abwabur rahmah, maka dibukakan baginya, telah dibukakan baginya, gitu ya, pintu-pintu rahmat. Artinya orang yang doa berarti orang mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi kalau orang dimudahkan untuk bisa doa kepada Allah, maknanya berarti dia telah dimudahkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kemudian wa ma su'ilallahu syai'an, yakni ahabba ilaihi min an yus'ala al-'afiyah. Ya. Dan tidaklah Allah diminta tentang sesuatu, yakni ahabba ilaihi, yang lebih dicintai oleh Allah, min an yus'ala al-'afiyah, daripada dimintai untuk al-'afiyah, dimintai tentang keselamatan. Ya Allah tuh suka kalau minta, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya. Makanya Nabi berwasiat kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Kata Nabi kepada Abbas, wahai pamannya Rasul, perbanyak membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Minta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah ini mencakup sekali doa itu. Singkat, padat, tapi mencakup al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, inna du'a, bahwasanya doa itu yanfa'u, bermanfaat, memberi manfaat, yakni mimma, dari apa yang nazalat, telah turun, berupa wabah, berupa bala. Maka yang sudah kena wabah, doa, karena doa itu adalah bermanfaat, yakni bisa mengangkat apa yang sudah turun berupa bala, azab, diangkat dengan doa. Dan juga doa bermanfaat wa mimma lam yanzil,
terhadap apa yang belum turun, yakni menolak bala. Sudah turun atau sebelum turun dengan doa. Makanya kata Nabi akhirnya fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Akhirnya kata Nabi SAW, maka hendaklah kalian wahai para hamba Allah biddu'a, berdoa. Ya. Jadi doa luar biasa, doa huwa al-ibadah, doa itu ibadah. Dan doa di antara amalan yang dicintai oleh Allah, sebab Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, dari ibadah kepadaku, yakni dari doa, yakni tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Demikian Allah Ta'ala berfirman. Ya, taib. Selesai, masuk yang ketujuh. Kita selesaikan semua ya. Ada 10 kan ya? 7, 3 lagi. 7. Al-wasiyah as-sabi'ah. Al-wasiyatu as-sabi'ah. Yang ketujuh. Wasiat yang ketujuh. Nah, at-tawaqi al-mawadi' allati fiha al-waba. At-tawaqi itu artinya menghindar. Menghindar, jaga diri, hati-hati gitu. Al-mawadi'ah, tempat-tempat allati fiha, yang di dalamnya ada al-waba. Ada wabah. Ya. Ada wabah. Dasarnya adalah hadis an Abdullah bin Amir. Ya. Dari Abdullah bin Amir. Ya, bukan Amr di sini, Amir. Ya. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Ini kisah tentang terjadinya wabah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu keluar menuju negeri Syam dari Madinah. Falamma kana bi Saragh, ya. Lalu manakala tiba di sebuah tempat namanya Saragh, ya, bi Saragh, ya. Saragh itu bacanya. Ya. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Saragh, balaghahu, sampai kepadanya, kepada Umar, yakni sampai kepada Umar, bahwa annal waba'a qad waqa'a bisyam, bahwa wabah telah terjadi di negeri Syam. Ya, telah menyebar wabah di negeri Syam. Fa akhbarahu Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan, menyampaikan kepada Umar sebuah hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Apa kata Nabi? Idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kalian mendengar suatu wabah di sebuah negeri, fala taqdamu alaihi. Fala taqdamu alaihi, jangan kamu menuju ke negeri tersebut. Jangan mendatangi negeri tersebut. Gitu. Yang ada wabah, kalau kamu berada di luar negeri tersebut, luar daerah tersebut, mendengar ada wabah di situ, jangan masuk. Namun kata Nabi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, namun apabila terjadi sebuah wabah di sebuah negeri sementara antum ada di dalamnya, kata Nabi, fala takhruju firaran minhu. Perhatikan lafaz firaran. Ini penting. Maka jangan keluar dari negeri tersebut dalam rangka firaran, kabur, menghindar wabah. Jadi kalau ada keluarnya bukan niat untuk menghindar wabah, ya itu enggak masalah. Tapi firaran, kabur dari wabah, itu yang tidak boleh. Nah, ini juga yang menarik di sini para jamaah sekalian, sebuah hadis tentang keutamaan mati kena wabah, yang mana dia ada di negeri itu tidak kabur dan dia sabar di situ, sabar, berharap pahala dari Allah, maka dicatat baginya mati syahid. Ya. Mati syahid. Kata Nabi SAW, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi. Syaratnya gitu. Tidaklah salah seorang kalian kena ta'un dan tetap tinggal di negerinya, sabiran muhtasiban,
sabar dengan terus berharap pahala dari Allah, maka dicatat pahala syahid. Nah, itu yang dimaksud ya. Maka di sini fala takhruju firaran minhu. Nah, dari hadis ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa kita harus menghindar dari ta'un itu, dari wabah, dari orang yang terkena wabah. Sebagaimana juga dalam hadis kata Nabi SAW, firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit wabah yang penyakit lepra atau penyakit yang menular. Lari seperti larimu dari singa. Di sini juga menarik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuridu, jangan dicampurkan. La yuridu, jangan dicampurkan. Ya. Al-mumridu ala musih. Ya. Unta yang sakit kepada unta yang sehat, yang dicampur. Berarti ini maknanya apa? Menghindar dari wabah. Ya, taib. Al-wasiyat tsaminah. Wasiat yang ke-8, sanai'ul ma'ruf wa badlul ihsan. Nah, ini kepada para relawan ya. Ini Masya Allah. Saya juga nih sekarang lagi masa masa isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri. Kami sekeluarga ya saat itu kena demam, panas. Salah satu anggota juga tidak mencium apa istilahnya ansomia ya. Tidak mencium bau itu. Nah, ini gejala-gejala Covid, maka kami memutuskan untuk isolasi mandiri ya. Nah, ini alhamdulillah bagi relawan-relawan yang telah membantu, alhamdulillah jazakumullah khairan ya. Nah, ini juga diantara bentuk banyak-banyak berbuat baik di masa Covid ini menyebabkan kalian selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh berwasiat di sini sebuah wasiat penting untuk yakni berbuat baik, sanai'ul ma'ruf, berbuat kebaikan, wa badlul ihsan. Badul itu yakni menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, membantu, menolong, bersedekah ya. Di masa-masa sekarang sulit. Makanya disebutkan dalam hadis ini, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, sunai'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang baik itu taqi masari as-su ya, bisa menjaga masari as-su. Perbuatan baik itu dapat menghindarkan ya dari masari'a as-su'. Masari'a su. Masari itu yakni terkapar, jatuh ya. Jatuh. Kematian bisa diartikan demikian. Masari as-su, yang buruk. Ya. Kematian yang buruk. Wal afat, berbagai macam afat, penyakit-penyakit, wal halakat, kebinasaan. Ya. Makanya ketika Nabi SAW saat ketakutan turun dari Gua Hira saat waktu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, apa kata Khadijah kepada Nabi ketika Nabi turun dari gunung ya, dari Gua Hira turun ke rumahnya, terus Nabi dengan rasa takut yang amat ya, takut karena Nabi SAW baru pertama kali mendapati hal tersebut ya. Dirangkul oleh malaikat Jibril dalam keadaan gelap tentunya. Tiba-tiba Nabi diperintah untuk membaca, Iqra, baca oleh Muhammad gitu ya. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, Iqra gitu. Kemudian barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Yang menarik di situ ketika Khadijah, dan ini menunjukkan istri yang setia, istri yang baik, ketika suami itu ada rasa takut suami, istri itu menenangkan.
Bukan istri malah apa? Menakut-nakuti atau tidak memberikan rasa tenang. Suaminya misalnya khawatir dan semisal, istrinya malah memberatkan. Dasar memang kamu pantas mendapatkan itu. Ngomong gitu malah nggak boleh. Harusnya bagaimana menenangkan suami. Sebagaimana Khadijah. Ketika Nabi takut, apa kata Khadijah kepada Nabi? Kalla wallah la yuhzikallahu abadan. Tidak, demi Allah, engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kenapa? Karena engkau orang yang suka berbuat baik. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau yang menyambung kekerabatan. Engkau yang suka membantu. Engkau yang suka ini itu. Pokoknya berbuat baik. Maka dengan banyak kita berbuat baik, al-ihsan kepada orang lain maksudnya ya ini. Berbuat baik maksud kepada orang lain. Membantu, menolong, berinfak, bersedekah. Itu menyelamatkan dari kematian yang buruk, wal afat, wal halakat. Kata Nabi. Dari berbagai macam penyakit, berbagai macam kebinasaan. Ya, kita baca, wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Subhanallah. Ini kaidah ini. Kaidah. Ya. Wa ahlul ma'ruf fi dunya, orang yang suka berbuat ma'ruf di dunia, mereka pun ma'ruf di akhirat. Yani dibalas dengan kebaikan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Di dunia tukang amal baik, di akhirat mendapatkan kebaikan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa min a'dami ilajatil marad. Dan di antara terapi pengobatan penyakit yang paling dahsyat, yang paling a'zam, yang paling manjur gitu nih. Maka perhatikan kata beliau, ini mungkin bagus para jemaah ya dijadikan status ini. Status pagi ini. Dalam kitab Zadul Ma'ad bagus ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Ya, ini di antara terapi yang paling manjur untuk mengobati penyakit, yang pertama fi'lul khair wal ihsan. Ya. Berbuat kebaikan wal ihsan, ya. Dan berbuat kebaikan. Jadi membantu, menolong itu mendatangkan kebaikan. Nah, menyembuhkan penyakit. Sehingga dalam sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan para ulama tentang keabsahannya, Nabi memerintahkan bersedekah untuk mencapai kesembuhan dalam sakitnya. Kata Nabi SAW, tadawwau bisadaqah. Ya, tadawu, berobatlah kalian dengan cara sedekah. Nah, lalu dengan apa lagi? Wadhikru, berzikir, perbanyak zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, doa, wa tadarru', rendah hati, ya, wal ibtihal ila Allah, wal ibtihalu ila Allah. Al ibtihal itu artinya bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, al-ibtihal ya. Nah, lalu wat taubah, bertobat. Jadi berapa ini? Satu, fi'lul khair wal ihsan, berbuat kebaikan. Yang kedua zikir, yang ketiga doa, yang keempat tadarru, merendahkan hati, ya. Yang keempat al-ibtihal ila Allah, dan kelima taubah. Ada 5. Nah, inilah obat terapi penyakit yang paling manjur, 5. Ya, salah satunya pembahasan kita adalah fi'lul khair wal ihsan. Ya. Dan ini maksudnya berbuat baik ini dalam hal khusus kepada orang lain maksudnya ya. Berbuat baik di sini maksudnya fi'lul khair wal ihsan ini maksudnya kepada orang lain. Walaupun ihsan itu bisa bermakna kepada Allah juga di sini. Tapi pembahasan di sini adalah pembahasan berbuat baik kepada orang lain dengan cara membantu, menolong, menggembirakan, membahagiakan, apalagi di saat orang banyak susah sekarang. Banyak susah sekarang. Nah, walihadil umur ta'sirun fi daf'il ilal. Dan dengan 5 hal tadi ya, itu ta'sirun, membawa pengaruh yang sangat besar fi daf'il ilal, untuk menolak berbagai macam penyakit. Ya, menolak berbagai macam penyakit. Wa husuli syifa, dan mendapatkan kesembuhan. A'zam, yang lebih besar pengaruhnya itu min
al-adwiyyati at-tabi'iyyah, dari doa-doa, dari obat-obatan alami. Ya, walakin akan tapi bihasab isti'dadi nafs, tentu sesuai dengan kesiapan hati, isti'dad ini. Ya, wa qabuliha, dan penerimaan hati, wa aqidatiha fi dzalika wa naf'ihi, ya. Dan juga ditinjau dari akidah, keyakinan hal tersebut dan kemanfaatannya. Artinya para jamaah, akan bermanfaat kan tergantung hati juga. Para sahabat dulu kalau mengeruqyah itu cukup Al-Fatihah. Enggak kayak kita semua surat dibaca tapi enggak manjur-manjur, ya. Kalau kita ngeruqyah itu semua dibaca surat sekemampuan kita. Sahabat dulu cuma Al-Fatihah sembuh. Karena kekuatan iman mereka, kekuatan, ya, keadaan mereka, ibadah mereka, yang paling penting lagi iman mereka. Nah, baik, yang ke-9 al-wasiyah at-tasi'ah, yaitu qiyamul laili, salat tahajud. Salat tahajud ini di musim pandemi harus lebih ditingkatkan, ya. Harus lebih ditingkatkan para jemaah. Karena tahajud merupakan sebab mendapatkan keselamatan, di antara fadilah, keutamaan. Orang yang salat tentu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib an Bilal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Bilal, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda, apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail, kerjakanlah salat malam. Fa innahu, karena sungguhnya salat malam itu da'bus salihina qablakum, dia adalah da'bu. Da'bu itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, karena sungguhnya salat malam itu adalah taqarrub kepada Allah, yakni mendekatkan kepada Allah. Ya. Wa manhatun 'anil itsim. Ini dia. Jadi salat malam itu wa manhatun 'anil itsim. Ya. yakni dapat mencegah atau menghindar dari perbuatan dosa. Orang tercegah dari dosa dengan sebab suka salat malam. Dan juga takfirun lisai'a, menggugurkan apa? Keburukan-keburukan. Lalu wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan bisa mengusir penyakit dari jasad. Ya, jadi kesembuhan dengan salat malam. Taib, terakhir yang ke-10 jemaah, taghfiyatul ina wa ika'us siqa, menutup wadah-wadah dan bejana-bejana, ya. Baik tempat makan, tempat minum, termasuk ember, panci dan semisal, ya, ditutup. Nah, ada sebuah hadis di sini para jemaah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghattul ina, tutuplah wadah-wadah, kata Nabi, wa auqus siqa, ya, dan juga tutup tempat minuman-minuman. Ya, fa inna fis sanah lailatan, karena dalam setahun itu ada satu malam yang yanzil fiha wabah, yang turun di dalamnya wabah. Jadi setahun itu ada satu malam yang turun wabah di situ. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ta', tidaklah wabah itu melintasi wadah yang tidak ada penutupnya, au siqa, ya, atau penutup tempat makan minum. Jadi kalau kalau inna ini umum, ya, wadah termasuk ember dan semisalnya. Kalau siqa ini tempat khusus makan minum, piring, ya, gelas dan semisal. Yang laisa alaihi wika, yang enggak ada penutupnya, ila nazala fi min dzikal wabah, kecuali wabah itu akan turun kepada wadah tersebut. Ini sudah merupakan pembahasan yang diajarkan dalam Islam, ya, menutup wadah-wadah. Apalagi kita meyakini sebagaimana kata Nabi, fa inna fis sanah lailatan yanzil fiha wabah, dalam satu tahun itu ada semalam yang turun wabah. Taib, qala Ibnu Al-Qayyim, wa hadha mimma la tanaluhu ulumul atiba wa ma'arifuhum. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, ya, ini la tanaluhu ulumul atiba, tidak pernah terbahas gitu di dunia al-atiba wa ma'arifuhum, di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Ini sebuah rahasia yang subhanallah, tiap setahun ada semalam balak turun, tiap satu tahun. Nah, taib wa khitaman, dan terakhir sebagai penutup, fa inna ala kulli muslim, maka
Sesungguhnya atas setiap muslim an yufawwidha umurahu ila Allah, untuk pasrah menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Rajian fadlah, berharap karunia dari Allah, wa tami'an fi nawalihi, dan juga sangat berharap terhadap rahmat Allah, mutawakkilan alaih, bertawakal kepada Allah. Fal umuru kulluha biyadihi, semua perkara ada di dalam tangan Allah. Wa ta'u tadbirihi wa taskhirihi, dan semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtahida fi talaqqi ma yahillu bihi minal masaib, dan bersungguh-sungguh semua kaum muslimin untuk betul-betul bersungguh-sungguh di dalam talaqqi, ya, di dalam menghadapi ma yahillu bihi minal masaib, ya, seluruh musibah-musibah, menghadapi bisabar, dengan sabar, wal ihtisab, dengan berharap pahala dari Allah. Fa inna Allah azza wa jalla wa'ada man sabara, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang sabar, wa ihtasaba, dan yang berharap pahala, bisawabil wal ajril jazil, dengan pahala dan balasan yang jazil, ya, yang melimpah, ya, balasan yang melimpah dari Allah. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah membalas orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Lalu wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang taun. Apa kata Nabi? Innahu kana adaban yab'atsu Allah 'ala man yasha. Taun itu, wabah itu adalah adab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Adab. Namun fajalahu Allahu rahmatan lil mu'minin, ya, rahmat bagi orang yang beriman. Ya, taun rahmat bagi orang beriman, tapi bagi orang kafir azab. Falaisa min 'abdin yaqau ta'un, maka tidaklah hamba terkena taun, fayamkuthu fi baladihi, lalu dia tinggal tetap di negerinya, sabiran, dengan bersabar, ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin bahwasanya tidak kena musibah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Ya, demikian kata Syekh, wasallallahu an yuwaffiqana ajma'in, dan aku mohon kepada Allah agar semua kita mendapat taufik dari Allah, lima yuhibbu wa yardah, terhadap yang dicintai dari Allah, minal amal salih, dari amal saleh, wal qaulul jamil, dan ucapan yang baik. Fa innahu yaqulul haq wa yahdi sabil, karena Allah Subhanahu wa taala adalah telah yang berkata dengan benar, Allah azza wa jalla, wa yahdi sabil, dan Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah semata. Semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, ya. Demikian para jamaah sekalian, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullah, ini bermanfaat, khususnya kita di masa pandemi sekarang, di masa melonjaknya, ya, saudara-saudara kita yang terpapar, sebagian besar memang sembuh alhamdulillah, namun juga banyak di antara saudara kita yang wafat dengan sebab ini. Maka yang kena penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya, yang wafat semoga Allah memberikannya rahmat, dan yang selamat tentunya semoga Allah selamatkan. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wani alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.